Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah dasar-dasar bimbingan yang pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan BK di era disrupsi dan media digital. Bagaimana tantangan dan juga peluang yang dihadapi oleh bimbingan konseling di era modern. Oke, adapun capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami apa itu era disrupsi, kemudian juga mengidentifikasi pengaruh teknologi terhadap bimbingan konseling dan juga mampu menganalisis peluang dan juga tantangan BK digital. Oke, kita mulai dari apa itu era disrupsi. Tentu teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa itu era disrupsi, di mana era disrupsi ini didefinisikan sebagai suatu masa ketika teknologi itu mengubah sistem lama menjadi sistem baru yang lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, era disrupsi bisa didefinisikan sebagai suatu periode yang mana terjadi perubahan yang sangat besar, yang sangat cepat dan juga sangat mendasar akibat terjadinya perkembangan dari aspek teknologi dan juga inovasi berbasis digital. Sehingga kemudian sistem lama yang sebelumnya dianggap efektif, ini mulai tergantikan oleh cara-cara baru yang lebih cepat, yang lebih praktis, yang lebih efisien seperti itu. Nah, tentu perubahan ini juga mempengaruhi hampir seluruh aspek dari kehidupan, ya, termasuk misalnya saja pendidikan, komunikasi, pekerjaan, ataupun layanan-layanan sosial. Nah, ini juga terpengaruh oleh kondisi tersebut. Nah, ada beberapa ciri sebenarnya yang berkaitan dengan era disrupsi ini. Di antaranya yang pertama adalah terjadinya perubahan yang berlangsung sangat cepat dan sangat sulit untuk diprediksi. Kemudian ada juga perubahan dari sisi teknologi digital yang akhirnya menjadi penggerak utama dari perubahan tersebut. Dan juga pola hidup dan cara kerja masyarakat yang kemudian berubah secara signifikan. Kita ambil contoh ya dari sisi misalnya terkait dengan transportasi ya. Transportasi online ini kan sekarang kemudian menggantikan sebagian besar dari sistem transportasi yang sifatnya itu konvensional ya. Saat ini sudah mulai banyak tersedia transportasi online, semisal mungkin ya kita sebut saja misalnya Gojek, ada kemudian apa? Kalau sekarang ada Grab dan lain sebagainya. Kemudian juga dari sisi mungkin pendidikan, pembelajaran saat ini pembelajaran yang sifatnya itu tatap muka itu juga sudah mulai banyak digantikan oleh pembelajaran-pembelajaran berbasis daring. Ada tersedia e-learning, ya penggunaan-penggunaan learning management system seperti itu. Nah, BK pun juga tidak terlepas dari perubahan ini. Jadi dalam bidang BK, layanan itu juga sudah tidak lagi terbatas pada ruang konseling fisik. Saat ini sudah banyak tersedia layanan BK digital seperti itu. Yang tentu akhirnya eh, konselor juga harus dituntut jadi lebih adaptif seperti itu ya untuk menghadapi perubahan. Konselor harus bisa kemudian jadi lebih kreatif, harus bisa juga melek teknologi agar mampu terus memberikan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital saat ini. Nah, jadi kita coba definisikan kembali terkait dengan era digital, kemudian juga apa itu generasi digital, ya sehingga kemudian kita tahu ap- seperti apa sebenarnya generasi yang kita hadapi saat ini. Nah, kalau kita lihat karakteristik dari generasi digital ya, mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan ya, yang saat ini mungkin sedang apa dihadapi ya termasuk juga rekan-rekan saat ini yang mungkin menghadapi juga siswa-siswa ini kan sudah merupakan generasi-generasi yang lahir di era digital ya. Mereka bertumbuh bersama teknologi, bertumbuh bersama internet, bertumbuh dengan smartphone, termasuk juga bertumbuh dengan media sosial, sehingga kemudian teknologi itu telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Baik itu dalam hal mungkin mereka belajar, berkomunikasi, sampai dalam hal mungkin mencari hiburan. Ya, tentu ini juga berdampak terhadap perubahan pola pikir ataupun juga perilaku dan cara berinteraksi generasi digital ini dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Ya,
Ada beberapa karakteristik umum yang mungkin bisa kita lihat. Di antaranya misalnya mereka itu terbiasa mencari jawaban secara instan, ya. Mereka bisa sangat mudah mengakses informasi kapan saja, di mana saja, menggunakan alat-alat misalnya menggunakan Google atau AI, sehingga dapat kemudian mencari referensi-referensi tugas itu dengan sangat cepat, ya, dengan cara yang instan seperti itu. Kemudian generasi digital ini juga tentu sangat aktif menggunakan media sosial. Nah, media-media sosial yang saat ini tersedia, misalnya Instagram, TikTok, ataupun WhatsApp, ini menjadi salah satu platform digital yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dan juga berekspresi diri seperti itu. Jadi penggunaan media-media sosial tersebut ini menjadi salah satu sarana mereka untuk berinteraksi dengan teman ataupun komunitas mereka. Kemudian juga ciri-cirinya atau karakteristik umum dari generasi digital ini adalah mereka lebih nyaman berkomunikasi melalui platform digital, ya. Eee, Generasi digital ini karena tadi kondisi-kondisi ini kemudian mempengaruhi cara mereka berinteraksi, cara mereka belajar, ini juga mempengaruhi juga termasuk dalam hal mereka mencari bantuan, termasuk bantuan-bantuan psikologis. Karena mereka lebih menyukai informasi yang sifatnya itu visual, yang cepat, yang interaktif. Akhirnya generasi digital ini cenderung lebih nyaman untuk, menggunakan ya tadi, menggunakan platform-platform digital ini termasuk dalam hal pencarian bantuan. Kalau mungkin generasi sebelumnya lebih cenderung mencari bantuan secara langsung, saat ini generasi-generasi digital mereka memiliki kecenderungan untuk mencari terlebih dahulu informasi atau konsultasi awal melalui media sosial sebelum bertemu langsung dengan konselor, seperti itu. Eee, Sehingga, apa ya, jadi konselor juga perlu memahami ya, memahami karakteristik dari generasi digital ini supaya layanan BK itu bisa lebih, kembali lagi, bisa lebih relevan, bisa lebih efektif sesuai dengan kebutuhan klien pada saat ini. Oke. Nah, kemudian teknologi ya, kita bicara generasi digital, kita bicara tentang teknologi, tentu ini juga memiliki banyak sekali, pengaruh dalam kehidupan, apa, generasi saat ini ya. Dalam hal ini konteksnya kita bicara tentang pengaruh teknologi dalam kehidupan mahasiswa ya. Teknologi sudah menjadi bagian yang sangat penting tentunya dalam kehidupan mahasiswa dan juga mempengaruhi, hampir seluruh aktivitas akademik ya, ataupun aktivitas sosial. Mahasiswa saat ini menggunakan teknologi untuk belajar, untuk berkomunikasi, untuk mencari informasi, sampai juga dalam hal misalnya mengembangkan keterampilan-keterampilan baru itu mereka memanfaatkan kehadiran teknologi ini untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, kehadiran teknologi tentu membuat juga berbagai kemudahan ya, membuat berbagai kemudahan, membuat berbagai aktivitas jadi lebih cepat, jadi lebih efisien, seperti itu. Nah, eee, ada beberapa bentuk teknologi yang paling sering digunakan oleh mahasiswa, ya. Di antaranya misalnya penggunaan media sosial, ya, untuk menjadi sebuah sarana komunikasi, menjadi sarana untuk berbagi informasi atau membangun jejaring. Misalnya mereka mengikuti mungkin akun-akun, edukasi ataupun akun-akun, komunitas di Instagram atau di TikTok. Kemudian penggunaan-penggunaan AI ya, untuk mencari informasi atau mungkin mendukung proses belajar, seperti itu. Atau juga aplikasi-aplikasi komunikasi tadi misalnya kayak ada WhatsApp, ada Telegram mungkin, ada ya Zoom saat ini, Google Meet, seperti itu yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran seperti saat, ini yang sedang kita lakukan. Dan juga banyak sekali platform pembelajaran, ada Google Classroom misalnya, ada Moodle misalnya, atau yang sekarang teman-teman juga bisa manfaatkan adalah e-learning kampus, seperti itu. Nah, karena teknologi ini memberikan berbagai manfaat, misalnya akses informasi jadi lebih cepat, ya, komunikasi itu jadi tanpa batas, bisa interaksi dari berbagai, apa, belahan dunia manapun, berbagai daerah dengan narasumber ataupun dengan dosen ataupun dengan teman, seperti itu. Dan juga pembelajaran jadi lebih fleksibel, kita bisa dapat materi kapan saja, di mana saja, seperti itu. Tapi teknologi ini juga menghadirkan tantangan, ya.
menghadirkan tantangan juga, di antaranya misalnya muncul ya distraksi juga, distraksi belajar. Ketika misalnya kita jadi terlalu sering membuka media sosial saat belajar, akhirnya jadi tidak fokus seperti itu untuk, niatnya mau cari materi kuliah misalnya, tapi akhirnya malah menghabiskan waktu untuk menonton konten-konten hiburan. Kemudian juga tantangan lainnya adalah misalnya terkait dengan ketergantungan digital. Jadi banyak sekali kasus di mana kemudian mungkin mahasiswa atau klien itu jadi sulit lepas dari, eee, smartphone-nya ya, ataupun internet seperti itu. Karena ketika misalnya mereka, tidak mengakses media sosial mungkin mengalami kecemasan ya, ada perasaan fear of missing out, FOMO seperti itu. Ada juga informasi-informasi yang boleh jadi tidak valid. Jadi tidak semua informasi di internet itu bisa dipercaya ya, sehingga kita juga perlu cermat misalnya dalam hal misalnya menyebarkan berita atau informasi, tentu harus diverifikasi terlebih dahulu. Nah ini kadang-kadang ketika misalnya karena mendapatkan informasi yang cepat, ya akhirnya terluput dalam hal memverifikasi datanya. Jadi, tentu seorang mahasiswa juga perlu mengembangkan literasi digital ya, yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi itu secara lebih cerdas, lebih kritis, dan juga lebih bertanggung jawab. Nah, eee, lantas bagaimana dampak teknologi terhadap peserta didik? Kita bisa bagi kepada dampak positif dan juga dampak negatif ya. Kita bahas dari dampak positifnya terlebih dahulu, di antaranya adalah akses informasi itu jadi lebih luas ya. Kemudian juga komunikasi jadi lebih mudah dan pengembangan diri jadi lebih cepat ya. Peserta didik atau misalnya mahasiswa saat ini bisa mengakses misalnya bahan-bahan belajar, jurnal, dan lain sebagainya itu dengan sangat mudah. Bisa mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang tersedia secara online ya untuk pengembangan keterampilannya, sampai kepada mereka bisa memperluas jejaring sosialnya ya maupun jejaring profesionalnya. Nah, tentu juga teknologi bisa mendukung dalam hal ini, dalam konteks bimbingan konseling adalah mendukung layanan BK melalui media-media digital, seperti itu. Nah, eee, sekarang misalnya sudah banyak ya layanan informasi terkait dengan, apa namanya, konseling yang tersedia di media sosial. Juga kita bisa mengakses konsultasi-konsultasi yang sifatnya itu online, ataupun materi-materi pengembangan diri yang kaitannya juga dengan fungsi-fungsi BK seperti itu, melalui platform-platform digital seperti itu. Jadi sebenarnya banyak juga manfaat positif dari kehadiran teknologi ini. Tetapi juga di satu sisi, teknologi ini juga memiliki dampak negatif. Di antaranya misalnya kasus-kasus kecanduan tadi, kecanduan smartphone atau gawai, terjadinya perundungan atau cyberbullying, kemudian kasus hoax atau disinformasi, termasuk juga ya menurunnya interaksi secara langsung. Nah ini yang seringkali masalah-masalah yang banyak ditemukan ya, masalah yang banyak ditemukan seperti itu. Nah ini juga terkait dengan menurunnya interaksi secara langsung karena interaksi lebih banyak dilakukan secara maya, secara online seperti itu, akhirnya banyak, misalnya peserta didik atau mahasiswa mengalami kesulitan di dalam membangun hubungan interpersonal, karena ketergantungannya untuk selalu berkomunikasi pada, komunikasi-komunikasi digital seperti itu. Nah, kemudian masalah apa sebenarnya yang sering dihadapi dalam hal ini terkait dengan mungkin praktik-praktik konseling di era digital? Nah, masalah-masalah konseling di era digital ini tidak lepas dari tadi yang seperti saya sebutkan, misalnya terkait dengan kasus-kasus FOMO ya, fear of missing out, jadi ketakutan tertinggal informasi atau aktivitas dari orang lain. Mungkin juga mengalami overthinking karena sering dipicu oleh perbandingan sosial yang terjadi di media sosial, melihat postingan orang lain lebih lebih wah, lebih, menarik dibandingkan kehidupannya yang dialami. Padahal boleh jadi yang ditampilkan orang itu kan tidak selalu sesuai dengan realitas, seperti itu. Dia jadi mengalami overthinking, kemudian juga, sering membangun identitas digital yang berbeda dengan kondisi nyata, ya ini tadi, ketika yang ditampilkan itu berbeda dengan realitas yang ditampilkan di media sosial itu seringkali yang, mungkin yang, apa ya, yang kelihatan wah, yang kelihatan, sempurna, padahal sebenarnya boleh jadi si, pemilik akun itu
juga memiliki banyak masalah di dalam kehidupan nyatanya seperti itu. Jadi membangun identitas digital yang berbeda. Nah, ini menjadi tantangan baru dalam layanan BK seperti itu. Nah, kemudian jadi sekarang ini BK tidak hanya apa ya, berkutat dalam masalah-masalah terkait dengan masalah pribadi, sosial, belajar, karir seperti itu. Tapi juga harus bisa memahami masalah-masalah terkait dengan perilaku-perilaku digital ini tadi, FOMO dan lain sebagainya. Termasuk juga isu-isu terkait dengan kesehatan mental digital seperti itu. Ini juga menjadi salah satu tantangan ya yang harus apa namanya dihadapi oleh konseling di era sekarang ini. Oke. Kemudian BK dan teknologi digital ya. BK berbasis teknologi ya, karena tadi bagaimanapun juga kita tidak bisa menghindar dari yang namanya perubahannya, termasuk perubahan dalam sisi atau aspek teknologi seperti itu. BK juga dituntut untuk bisa melakukan adaptasi seperti itu, sehingga muncullah saat ini ya sudah banyak BK-BK online seperti itu, BK berbasis teknologi, menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan-layanan BK yang dilakukan secara daring. Ya, semisal kita bisa menyediakan layanan-layanan terkait dengan konseling dalam bentuk video call, atau misalnya dalam bentuk chat konseling, atau lewat email, ataupun bahkan saat ini ada beberapa juga yang mengembangkan aplikasi konseling seperti itu. Jadi saat ini tentu BK menjadi lebih mudah untuk diakses oleh siapa saja yang berada di lokasi yang berbeda, tidak harus kemudian dalam apa namanya, lokasi yang sama, harus bertatap muka secara langsung dalam ruang yang sama, seperti itu. Saat ini banyak sekali kemudahan yang bisa dihadirkan oleh teknologi, terkhusus dalam hal ini juga, eee, dari apa namanya, untuk layanan konseling ini tadi, ya. Jadi keunggulan tentu ada, beberapa keunggulan juga dari BK berbasis teknologi ini. Di antaranya ya kita jadi lebih mudah ya, klien jadi lebih mudah untuk mengakses ya, walaupun di lokasi yang berbeda. Kemudian juga mungkin lebih hemat dari hal waktu atau biaya, ya. Kemudian juga jadi memberikan alternatif baru bagi klien yang mungkin merasa lebih nyaman kalau berkomunikasi secara daring. Ya ini tadi kaitannya dengan generasi digital saat ini yang mungkin lebih banyak nyaman berkomunikasinya itu lewat, apa namanya, komunikasi-komunikasi yang sifatnya itu daring itu tadi, ya. Tapi tentu, ya di sini juga konselor tetap harus bisa memperhatikan aspek-aspek yang harus apa ya, ditekankan ya. Antara lain ya tentu yang paling dasar aspek kerahasiaan, dalam hal ini juga kalau kita bicara tentang digital ya, ada juga etika-etika digital, keamanan data, seperti itu. Dan juga ya pastinya bagaimana kemudian kita juga harus bisa membangun kualitas hubungan konseling agar, layanan ini tetap bisa berjalan secara profesional dan juga efektif meskipun dilakukan secara online, seperti itu. Nah, ini beberapa manfaatnya dari BK digital, di antaranya dia jadi lebih fleksibel, mudah diakses, bisa menjangkau lebih banyak individu, ya. Klien tidak, apa ya, tidak harus hadir langsung. Dia bisa berkonsultasi di mana saja seperti itu, tanpa harus hadir secara langsung di depan konselor. Bisa juga membantu masyarakat di daerah-daerah yang terpencil, dan juga ini sangat relevan sebenarnya untuk Indonesia yang memiliki wilayah geografis yang luas. Bisa saja misalnya kita sebagai seorang konselor di wilayah Papua, kemudian memberikan layanan konseling bagi klien di wilayah lain, seperti itu. Termasuk juga konselor di wilayah mungkin kota-kota besar memberikan layanan konselor bagi klien-klien yang ada di daerah mungkin 3T seperti itu. Nah, dalam konteks bimbingan penyuluhan Islam juga, nah di sini ya dalam konteks misalnya penyuluhan ya, ini juga bisa menjaga komunitas yang sebelumnya itu sulit diakses karena kehadiran apa namanya, teknologi ini tadi. Ya, bisa menggunakan tadi video call, bisa menggunakan mungkin chat seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ini tantangannya. Jadi, walaupun tadi BK digital ini memberikan banyak sekali kemudahan, tapi juga di balik kehadiran teknologi ini pasti juga memunculkan ya, memunculkan tantangan.
Nah, kalau kita bicara tentang tantangan bimbingan konseling digital ini, diantaranya adalah tadi seperti yang saya sebutkan, salah satu yang harus dijaga adalah terkait dengan kerahasiaan. Ya, ini basicnya sebenarnya kerahasiaan data juga, ataupun juga terkait dengan misalnya keterbatasan dari komunikasi non verbal. Ya, ada mungkin bahasa-bahasa tubuh atau ekspresi yang sulit diamati secara optimal dalam konseling online. Sementara dalam konseling yang sifatnya itu konvensional, bahasa-bahasa tubuh atau ekspresi-ekspresi yang mungkin tidak apa ya, ini bisa bisa kita amati secara lebih jelas, secara lebih terperinci saat kita melakukan konseling secara konvensional, secara tatap muka seperti itu dalam satu ruangan yang sama, ya. Jadi yang pertama adalah konselor harus bisa menjaga keamanan data digital konseling. Di tengah banyaknya kasus misalnya kebocoran data, konselor ini harus mampu menjamin keamanan data digital dari si klien ini, ya. Kemudian juga terkait dengan etika penggunaan teknologi. Jadi seorang konselor juga harus memahami etika penggunaan media digital seperti itu dalam layanan bimbingan konseling seperti itu. Eh, Contohnya, jadi etika penggunaan teknologi ini nanti kaitannya dengan layanan itu tentu harus mengikuti kode etik profesi meskipun dijalankan secara digital. Jadi kita tidak boleh melakukan konseling di tempat umum, misalnya yang bisa mengganggu privasi klien, serta juga harus bisa menjaga batas-batas profesional dalam komunikasi online. Jadi walaupun misalnya tadi dikatakan, ya ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, tapi tentu kita tidak bisa serta-merta misalnya, oh pada saat lagi di tempat umum ada janji nih sama klien, ya, tapi saya masih di tempat umum, ya udah saya adakan aja konseling saat ini, ya. Ini bisa saja kemudian mempengaruhi tadi, ya, kondisi kenyamanan klien karena dilakukan mungkin klien bisa melihat misalnya apa, kondisi kita saat ini, oh ternyata lagi di tempat yang ramai. Jadi akhirnya klien merasa terganggu seperti itu. Ini kan kaitannya sebenarnya dengan etika, ya, etika profesi, kode etik profesi seperti itu. Harus tetap dijalankan meskipun dalam situasi digital, ya. Kalau misalnya ada janji dengan klien, maka ya kita bisa misalnya melakukan konseling digital itu ya di tempat yang proper. Dalam hal ini ya konselor bisa berada pada ruang konselingnya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian apa saja kompetensi yang kemudian harus dimiliki oleh seorang konselor di era digital. Jadi konselor di masa kini tentu harus menguasai beberapa apa ya, kemampuan seperti itu, di antara terkait dengan literasi digital, ya, menguasai teknologi-teknologi dasar, memahami kemudian media sosial, dan juga mengetahui resiko-resiko keamanan digital seperti itu. Jadi konselor saat ini juga harus mulai terkait dengan literasi digital, harus bisa lebih adaptif, ya, terhadap teknologi, dan juga tentu tetap harus bisa human seperti itu. Nah, namun teknologi ini juga tidak boleh sampai menggantikan empati dan hubungan kemanusiaan seperti itu. Nah, jadi bimbingan konseling digital dalam perspektif bimbingan penyuluhan Islam. Bagaimana kemudian penyuluh Islam di era digital. Nah, penyuluh Islam ini juga tentunya bisa memanfaatkan berbagai media tadi, media sosial, podcast, ataupun platform-platform video seperti itu untuk melakukan kegiatan penyuluhannya seperti itu. Jadi teknologi ini bisa menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang lebih moderat dan juga edukatif seperti itu. Tentu tantangannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu tetap valid dan juga bisa dipertanggungjawabkan seperti itu, ya. Eh, oke. Jadi kesimpulannya, ya, kesimpulannya dari topik yang kita bahas pada hari ini adalah bahwa tentu era digital ini menghadirkan berbagai peluang, ya, tadi seperti yang sudah dijabarkan, banyak sekali manfaat dan juga tentu menghadirkan juga berbagai tantangan. Nah, seorang konselor itu juga harus mampu, ya, memahami teknologi, harus paham terkait dengan literasi digital dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga dalam hal ini, dalam konteks BPI, seorang penyuluh Islam juga harus bisa lebih adaptif, ya, harus bisa lebih bijaksana. Nah, teknologi ini akhirnya juga
kemudian mengubah ya bentuk layanan BK ya, yang mana sebelumnya mungkin lebih banyak dilakukan ya secara tatap muka. Saat ini juga BK mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi juga dengan menghadirkan layanan-layanan BK berbasis digital seperti itu. Sehingga ya mau tidak mau BK itu harus lebih apa ya, harus adaptif ya, harus adaptif dan tetapi walaupun seperti itu juga tidak bisa meninggalkan sisi profesionalitasnya ya. Tetap humanitas itu menjadi inti dari layanan bimbingan konseling ini dan juga perlu diingat bahwa teknologi ini hanyalah alat ya, hanyalah alat, bukan menjadi tujuan dari bimbingan konseling ini. Sehingga keberhasilan BK ini tetap akan ditentukan oleh beberapa aspek mendasar, diantaranya kehadirannya empati, etika yang tetap dijalankan, dan juga pastinya berkaitan dengan kompetensi seorang konselor. Jadi BK juga mau tidak mau harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Oke, demikian materi kita pada pertemuan hari ini. Eh, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.